Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama kami dalam channel YouTube Zulhi Sufi. Dalam channel kali ini kami akan membahas mengenai susunan alam dan di mana keberadaan Tuhan itu sebenarnya. Langsung saja kita tanya kepada tuanku. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini tuanku, di manakah Allah Wazajalla itu sesungguhnya berada? Tolong tuanku jelaskan supaya tidak ada lagi kesalahpahaman atau akidah ini yang salah di kemudian hari. Karena sudah banyak yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, Allah itu ada di Palestina, Allah itu ada di Bukit Cinai. Jadi akidah ini sudah terlalu sesat akidah ini tuanku. Tolong tuanku jelaskan di mana Allah itu sebenarnya berada dengan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berjumpa hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berjumpa dengan dia, dapat sebat dengan dia. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya memalas untuk membahas masalah ketuhanan ini. Kenapa? Karena masalah ketuhanan ini sensitif. Banyak yang salah, banyak yang benar. Jadi sulit untuk membahasnya, tapi karena ini soal akidah, kita tentu harus menjelaskan. Kewajiban saya untuk mempelurus yang salah. Jadi mana yang salah akidah harus kita perluruskan. Adapun kata saudara Ijal, Allah itu di Palestina itu surah Al-Asraf itu namanya. Nabi Ibrahim itu disuruh Tuhan migrat dari Iran ke Palestina, kemudian kembali ke Mekah, memperbaiki rumahku. Bukan Tuhan itu di Palestina. Itu tidak seperti itu. Ada juga yang mengatakan Tuhan itu di mana-mana. Ini yang berbahaya ini. Kalau tidak tahu tentang Tuhan, tidak usahlah mengatakan tentang Tuhan. Ada juga yang mengatakan Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher kita. Wali warid namanya itu saudara Ijal. Surat Qaf ayat 16. Kami lebih dekat daripada urat lehermu. Kami itu kata bersama, bukan Tuhan dekat urat leher. Nah ini salah penterjemahan aja nih, salah mentafsir Al-Quran. Ada juga mengatakan innallaha sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Maksudnya itu rahmat Allah bersama orang sabar, saudara. Bukan Allah itu di mana-mana. Ini yang berbahaya, saudara Ijal. Kenapa? Satu aja kita mengatakan Tuhan itu di Palestina, Tuhan itu lebih dekat daripada diri kita, Tuhan itu di mana-mana. Berapa banyak umat yang akan tersesat dengan perkataan kita ini? Ya kan? Berapa banyak tuh, satu aja perkataan Tuhan itu di mana, berapa sesatnya? Tuhan itu di Palestina, berapa sesatnya? Nah, ini yang saya sayangkan. Ini masalah akidah, tidak boleh main-main di sini. Jadi kalau kita tidak mengerti masalah ketuhanan, cukup kita imani Al-Quran, ya kan? Ya. Imani Al-Quran. 8 ayat mengatakan Allah itu di atas, termasuk surat Yunus, surat Al-Ra'd, surat Al-Furqan, surat Al-Hadid, termasuk surat At-Toha, Ramanun al-Arsitawa. Sungguhnya Allah itu di atas arsi. Nah, jadi ini sudah jelas. Kalau kita tidak tahu tentang Tuhan, kita imani Al-Quran. Jelas. Surat 17 ayat 36. Janganlah engkau mengatakan sesuatu ilmu jika engkau tidak mengetahui tentangnya. Jadi kalau kita tidak tahu tentang Tuhan, jangan mengatakan tentang Tuhan. Cukup imani Al-Quran, selesai masalah ini. Ini akidah ini harus dipeluruskan. Kewajiban saya di akhir ini untuk meluruskan. Nah, mari kita susun masalah alam, saudara Rizal. Iya. Yang pertama nih bumi. Kemudian di atas bumi ada alam basrah. Alam basrah ini dua kali sebesar bumi besarnya. Di sinilah dinamakan alam basrah. Alam basrah itu bukan di alam kubur. Di atas bumi alam basrah. Besarnya 2 kali sebesar bumi. Setelah di alam basrah ada alam malakut. Nah, alam malakut ini bukan alam malaikat, alam jin dan iblis. Jin ini 3 hidupnya. Ada di alam malakut, ada di bumi, ada di bawah bumi. Nah, itu iblis hidup di sana. Kemudian di atas alam malakut itu ada alam jabar atau alam jabarut. Jangan dikatakan alam jabarut ini sampai ke arsi. Ini tidak punya pengetahuan namanya di sini. Alam jabarut itu luasnya sama luas dengan langit di bawah langit, sama luas dengan langit. Disinilah banyak
ada pohon-pohonan dan segala macam di alam Jabarut inilah. Setelah alam Jabarut baru ada langit. Langit ini, langit sorga itu di langit. Baru disusun. Langit satu, langit kedua, sorga satu, sorga dua, sampai surga Firdaus ke-7. Kemudian samudra Kusi, alam kuning, dan arsi. Ini susunan alam ini, saudara Rizal. Dari sejelas ini. Kemudian di atas arsi ini ada Siratul Muntaha namanya. Di sini, sampai di sinilah dulu malaikat Jibril ya. Siratul Muntaha ini bukan alam, tirai namanya. Jadi di atas arsi ini ada 30 tirai. Satu tirai itu besarnya 2 kali sebesar arsi, tidak akan bisa ditembus. Saya ingatkan ya, di atas arsi ini 30 tirai namanya. Tidak ada lagi alam, jangan salah nih, alam cuma arsi. Jadi satu tirai dua kali seluas arsi luasnya. Setelah dari arsi ini 30 tirai, baru ada Tuhan itu yang sesungguhnya. Disitulah keberadaan Tuhan. Ini arsi di 30 tirai ke atasnya. Jangan nanti ada orang yang mengatakan berakal-akal nih, Tuhan di atas arsi. Bukan, Tuhan itu tidur duduk, bukan begitu. Tuhan itu di atas arsi, kata Al-Quran. Ini arsi di atasnya 30 tirai, itu ada Tuhan di sana. Tidak ada satu makhluk pun, saudara Rizal, yang bisa menemui Tuhan. Tidak ada. Hanya yang bisa menemui Tuhan itu Nur Hamad. Nur Hamad ini bukan makhluk, dia yang terdahulu. Jadi dia yang tahu siapa kekasihnya. Jarak dia dengan Tuhannya hanya 2 jari. Jadi Nur Hamad inilah yang tahu siapa tuh Tuhan yang sesungguhnya, apa tuh wujud Tuhan, apa tuh cahaya Tuhan. Dia yang tahu. Kita sebagai makhluk tidak akan mampu untuk menempuh ke atas sana. Tidak ada satu makhluk pun itu. Jadi jangan kita terlalu merhayal-hayal gitu, tidak usah. Imani. Setelah itu, masalah ini, akidah ini harus kita luruskan nih. Siapa yang menonton channel ini dan video ini, saya harap ini masalah ini jangan sampai ada lagi yang tersesat masalah akidah. Karena alam ini telah saya katakan dan telah saya susun nih, dimana keberadaan Tuhan itu yang sesungguhnya. Tuhan itu memang di atas arsy, tapi jangan ditakwil. Tuhan itu bersemayan, Tuhan itu duduk, Tuhan itu tidur, bukan begitu. Ini arsy 30 tirai ke atasnya. Di atas inilah ada keberadaan Tuhan. Jadi di atas arsy itu Siratul Muntaha. Siratul Muntaha ini sudah termasuk tirai. Jadi dari arsy ke Siratul Muntaha ini kalau manusia berjalan 10.000 tahun perjalanan lamanya. Dari Siratul Muntaha ke tirai kedua juga 10.000 tahun perjalanan lamanya kalau berjalan. Jadi terus selanjutnya setelah sampai 30 tirai baru ada keberadaan Tuhan. Tidak akan mampu satu makhluk pun, saya tegaskan sini, untuk menemui Tuhan. Janganlah terlalu berharap dan terlalu berhayal untuk soal ini. Jadi kita bahas masalah ini biar akidah ini jelas. Siapa yang menonton video ini, jadi jelas. Setelah ini jangan sesat lagi akidahnya. Luruskan, imanilah keberadaan masalah Tuhan ini. Jadi cukup sampai di sini dulu konten ini. Kita akan bertemu lagi dengan konten selanjutnya, di mana keberadaan Nabi Muhammad kita saat ini dan di mana kedudukannya di alam semesta ini akan kita bahas dengan konten selanjutnya. Kita tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.